Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jessica Saus dengan NIM 94142337 dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sebelum kita memasuki peran sektor keuangan dalam perekonomian, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sektor keuangan. Sektor keuangan adalah bagian penting dari perekonomian modern yang terdiri atas berbagai lembaga, pasar, dan instrumen yang memfasilitasi aliran dana antara peminjam dan penabung. Sektor ini juga memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya, mengelola risiko, dan memfasilitasi transaksi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, fungsi sektor keuangan. Fungsi sektor keuangan memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, mobilitas tabungan, untuk mengumpulkan tabungan dari individu dan bisnis. Yang kedua, alokasi dana, yaitu untuk mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif. Yang ketiga, manajemen risiko, yaitu menyediakan sarana untuk mengelola dan mentransfer risiko. Yang keempat, memfasilitasi pembayaran, yaitu menyediakan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi. Dan yang terakhir, penyediaan informasi, yaitu untuk menghasilkan dan menyediakan informasi tentang pasar dan informasi. Selanjutnya kita masuk di peran sektor keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu menyediakan akses pendanaan. Yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menyediakan mekanisme manajemen risiko. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi keuangan. Dan yang terakhir, mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya kita masuk dalam menyediakan akses pendanaan. Berikut ini data akses pendanaan. Yang pertama yaitu data dari Pusat Fintech Lending. Kursiansyah, Ketua Harian AFI, menjelaskan di tengah pandemi COVID ini dapat membantu penyelenggara fintech lending dengan memberikan berbagai indikator statistik pada level agregat. Berdasarkan data FDC, wabah COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pinjaman baru melalui fintech lending. Saat ini terjadi penurunan jumlah pengecekan data FDC sebanyak 20% dibandingkan di saat sebelum COVID-19 mulai. Sejak Januari 2020 dibandingkan di saat sebelum sampai saat ini telah tercatat lebih dari 15 juta kali dengan rata-rata sekitar 140.000 pengecekan data setiap harinya. Para penyelenggara fintech lending dapat melakukan tindakan preventif melalui pengecekan FDC, yakni untuk mengetahui sejarah perkreditan calon borrower di masa lalu dan sudah berapa banyak pinjaman yang masih outstanding di berbagai penyelenggara milik si calon borrower tersebut. Selanjutnya data yang kedua, perekonomian Indonesia mampu tumbuh positif sebesar 5,2% YoY pada triwulan 4 2021 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69% YoY. Semua komponen permintaan agregat dan sektor ekonomi tumbuh positif. Tentunya situasi ini juga akan memicu peningkatan aktivitas bisnis usaha mikro, kecil, menengah atau disebut dengan UMKM. Selanjutnya data yang ketiga, penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga
tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar 55,6 triliun atau 14,75% dari target tahun 2022 berjumlah 373,17 ribu triliun dan diberikan kepada 1,26 juta debitur, sehingga total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar 412 triliun dengan NPL yang relatif rendah sebesar 0,98%. Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan yaitu 44,8%, disusul dengan sektor pertanian 30,5% dan jasa 13,7%. Selanjutnya masuk pada peran sektor yang kedua yaitu memfasilitasi investasi dan tabungan. Memfasilitasi investasi dan tabungan terbagi menjadi dua, yaitu memfasilitasi investasi dan tabungan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk diri sendiri yaitu transfer otomatis. Transfer otomatis yaitu untuk mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan dan investasi setiap bulan, memastikan kita dapat menyisihkan uang secara teratur tanpa khawatir. Yang kedua, aplikasi keuangan, yaitu dapat digunakan untuk melacak pengeluaran, membuat anggaran, dan menggabungkan investasi Anda. Yang ketiga, tujuan SMART, yaitu menentukan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dan dapat dipercaya, relevan, dan terkait waktu atau SMART, misalnya menabung sejumlah 10 juta rupiah dalam 12 bulan untuk dana darurat. Selanjutnya, untuk memfasilitasi investasi dan tabungan untuk orang lain, yaitu pendidikan keuangan, memberikan informasi, membantu orang lain untuk memahami pentingnya menabung dan berinvestasi. Berikut contoh alokasi dana untuk tabungan dan investasi. Berdasarkan profil resiko konservatif yaitu resiko rendah, tabungan 70%, investasi atau deposit obligasi 30%, moderat resiko sedang, tabungan 50%, investasi reksadana campuran atau obligasi 50%, agresif resiko tinggi, tabungan 30%, dan investasi saham reksadana saham 70%. Selanjutnya kita masuk pada peran sektor yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah ketika semua barang dan faktor produksi dalam suatu perekonomian didistribusikan atau dialokasikan untuk penggunaan yang paling berharga dan pemborosan dihilangkan atau diminimalkan. Suatu sistem dianggap efisien secara ekonomi jika faktor produksi digunakan pada tingkat yang setara atau mendekati kapasitasnya. Berikut data-datanya. Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,5% YoY dan mampu lebih tinggi dari angka konsensus forecast sebesar 5,3%. Yang kedua, hingga akhir Juni 2023, DPK Bank BJB tercatat sebesar 150,2 triliun, tumbuh menjadi 16,4% YoY. Ketiga, layanan mobile banking mengalami pertumbuhan sebesar 78,49% YoY dari target transaksi diproyeksikan 6,1 juta meningkat menjadi 6,8 juta transaksi dengan pengguna mobile banking mencapai 114,547 pengguna. Peran sektor selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam peningkatan pendapatan produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi
perekonomian dalam suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya dalam suatu periode. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi titik sebuah keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Karena negara bisa dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik jika terjadi realisasi pertumbuhan ekonomi yang bisa sejalan dengan pembangunan di segala bidang. Berikut data dari pertumbuhan ekonomi, yaitu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada triwulan 3 2024, Menko Airlangga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95% year on year atau YOY atau 5,3%. Pulau Jawa memiliki kontribusi paling besar yaitu 56,84% dengan sumber pertumbuhan utama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Selanjutnya, sebanyak 15 provinsi yang setara 26,7%, PDB berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 tahun 2024. Daerah dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 19,56% dan Sulawesi Tengah sebesar 9,8%, yang disokong oleh hilirisasi sektor industri dan pengolahan dan pertambangan. Selanjutnya peran sektor yaitu menyediakan mekanisme manajemen risiko. Menyediakan mekanisme manajemen risiko adalah langkah penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek atau individu. Mekanisme manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Berikut beberapa contoh sektor keuangan yang menyediakan mekanisme manajemen risiko. Yang pertama ada asuransi dan proteksi risiko, yang kedua hedging suku bunga dan nilai tukar, yang ketiga pembiayaan dan diversifikasi risiko, yang keempat manajemen risiko kredit, dan yang terakhir regulasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya mampu berfungsi secara efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi guncangan atau risiko ekonomi dengan baik. Stabilitas ini penting untuk menghindari krisis keuangan yang dapat mengganggu perekonomian dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Tanpa stabilitas, ekonomi akan kesulitan menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut data-datanya, yaitu nilai tukar rupiah juga tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilitas Bank Indonesia atau BI. Secara keseluruhan tahun 2024, rupiah tercatat di level 16,95, melemah menjadi 4,34% secara point to point. Yang kedua, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tahun 2024 juga terjaga. Bulan Desember 2024 tercatat IHK sebesar 1,57%. Sementara itu inflasi volatile food terus menurun, didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta sinergi dari pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat daerah serta gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Selanjutnya masuk pada peran sektor yang terakhir, yaitu mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan
kelompok masyarakat, terutama yang kurang terlayani atau marginal, memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan yang berkualitas seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan pembayaran. Inklusi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberi kesempatan kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi. Berikut data-data kinerja LKM atau lembaga keuangan mikro juga menunjukkan pergerakan yang positif. Pada posisi kuartal 2 tahun 2024, kinerja LKM secara tahunan aset mengalami peningkatan sebesar 13,92%, namun untuk kredit dan dana pihak ketiga mengalami penurunan, yaitu masing-masing menurun sebesar 11,86% YoY dan 13,31% YoY. Yang kedua yaitu sektor asuransi juga mencatatkan pertumbuhan sangat positif. Total premi pada September 24 sebesar 541,87 miliar, meningkat menjadi 26,14% dibandingkan dengan September 2023. Total klaim sampai dengan posisi September 2024 sebesar 553,77 miliar. Demikian, itulah hasil paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.